SC Gatrix. Seperti resistivity meter ini bisa ngukur seberapa dalam ya, bisa ngukur di atas 200 meter nggak? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan lakukan beberapa simulasi untuk mengetahui jawabannya. Langsung saja, pada simulasi ini kita memerlukan 3 instrumen utama. Yang pertama adalah resistivity meternya. Tidak perlu saya jelaskan terkait cara pengoperasian resistivity meter ini. Silakan untuk melihat video sebelumnya untuk melihat cara pengoperasiannya. Yang kedua adalah dummy load. Ini adalah dummy load yang bisa disetting. Ini saya asumsikan sebagai lapisan tanahnya. Dan yang ketiga adalah baterai. Ada 3 varian baterai yang saya gunakan di sini. Yang pertama adalah baterai kapasitas kecil. Kapasitasnya 5Ah saja. Baterai seperti ini biasa digunakan pada kendaraan bermotor. Yang kedua adalah baterai kapasitas menengah. Baterai seperti ini biasa digunakan pada kendaraan roda 4 atau mobil. Kapasitasnya 45Ah. Dan yang ketiga adalah baterai 100Ah. Baterai kapasitas ini biasa digunakan di power BTS atau UPS dan di dunia telekomunikasi lainnya. Untuk simulasi pertama kita akan menggunakan baterai kecil. Kita matikan dulu baterainya. Oke, sudah on. Kita nyalakan 3 konverter. Pemilunya kita setting 200 mA saja. Kita lihat saat injekan terjadi penurunan baik di sisi baterai maupun di tegangan outputnya. Untuk arus 200 mA, baterainya sekitar 5 ampere. Sekarang kita naikkan arus ke tanahnya. Kita lihat lagi berapa besar penurunannya. Sangat jauh, sampai 100 volt penurunannya. Ini lebih dari 1 volt penurunannya, 21 ampere di sisi baterai. Oke, kita off-kan. Kita akan lakukan simulasi kedua menggunakan baterai kapasitas menengah. Masih dengan 3 konverter. Kita mulai dulu dari arus yang kecil. Kita lihat penurunannya cukup kecil, sekitar 15 volt saja. Di sisi baterai juga kecil. Sekarang kita naikkan arus ke tanahnya. Lumayan besar, sekitar 100 volt. Ini juga sekitar 1 volt penurunannya, 23 ampere isi baterainya. Sekarang kita akan lakukan percobaan untuk baterai kapasitas besar. Kita mulai dari bawah dulu. Hampir tidak ada penurunan, 35 ke 18, kecil sekali, 0,2 volt di sisi baterainya.
Sekarang kita naikkan ke arus yang lebih besar. Cukup besar turunannya, kita harus 160 volt. Ini baterainya sekitar 0,6 volt turunnya, yang harus 23,4 ampere. Sekarang kita akan naikkan tegangannya jadi 500-an. Kita mulai dari arus yang kecil. Ini masih menggunakan baterai kapasitas besar. Kecil sekali penurunannya. Sekarang kita naikkan tegangannya, balik arus ke arah downloadnya. Cukup besar penurunannya. Nah, dari 4 simulasi yang kita lakukan tadi, sekarang kita bisa tarik 2 kesimpulan. Yang pertama, jika kita menggunakan baterai kapasitas kecil pada pengukuran kita, otomatis power yang kita miliki juga kecil, dan kita tidak bisa berharap dapat mengukur lebih dalam karena pasti terjadi drop tegangan yang sangat tinggi, karena baterai kita tidak memiliki cukup tenaga untuk menghidupkan power converter resistivity meternya. Walaupun pada beberapa pengukuran mungkin dapat dilakukan, tapi data yang dihasilkan kemungkinan besar kurang, bahkan tidak valid, karena nilai yang muncul pada meter itu nilainya cenderung fluktuatif atau tidak stabil. Kedua, jika kita gunakan baterai kapasitas besar, power yang kita miliki juga otomatis besar. Drop tegangan yang terjadi relatif kecil dan pengukuran cenderung stabil, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat. Melalui video ini kita sudah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya terkait seberapa dalam dan jauh sebuah alat resistivity meter dapat melakukan pengukuran. Jawabannya jelas, tergantung pada kapasitas baterai yang kita gunakan. Semakin besar kapasitas baterai yang kita gunakan, semakin dalam dan jauh pengukuran yang dapat kita lakukan. Dan semakin kecil kapasitas baterai yang kita gunakan, maka semakin pendek dan dekat pengukuran yang dapat kita lakukan. Jadi, pada saat kita tidak dapat melakukan pengukuran yang jauh lebih dalam, jangan berasumsi masalah terjadi di sisi resistivity meternya. Kemungkinan besar adalah karena kita menggunakan baterai dengan kapasitas atau power yang kecil. Terakhir, pastikan menggunakan kabel yang besar untuk menghindari drop tegangan pada sisi baterai, dan juga pastikan tidak menggunakan penjepit seperti ini. Ini saya gunakan karena untuk simulasi saja, karena arus di sisi baterai relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan arus ke sisi tanah. Oke, sekian video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pertanyaan atau informasi lebih lanjut, silakan untuk mengakses link website, Instagram, atau dapat juga kontak langsung ke Technical Support Gartik. Terima kasih dan salam geofisik.